Megawati Hangestri kembali ke Red Sparks? Rumor mengejutkan ini mengguncang dunia voli Asia. Siapakah yang akan jadi saksi sejarah? Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar voli. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kemungkinan kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Ini bukan sekedar rumor biasa, melainkan spekulasi yang didukung oleh beberapa petunjuk kuat. Betul sekali. Setelah resmi berpisah dengan klub Turki, Manisa BBSK, masa depan sang opposite spiker andalan Indonesia ini memang menjadi tanda tanya besar. Banyak yang bertanya-tanya, kemana Megawati akan berlabuh selanjutnya? Dan sepertinya, semua mata tertuju kembali ke Korea Selatan, tempat ia pernah bersinar terang. Perpisahan Megawati dengan Manisa BDSK terjadi pada tanggal 29 Oktober 2025. Yang menarik, ia bahkan belum sempat melakukan debut di Liga Voli Turki Kasta kedua. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa keputusan ini diambil begitu cepat? Menurut pernyataan resmi klub, keputusan tersebut diambil karena Megawati ingin fokus pada agenda padat bersama Timnas Voli Putri Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah persiapan menuju SEA Games 2025. Manisa menyebut bahwa Megawati seharusnya kembali ke Turki beberapa hari setelah ajang Li Voli divisi utama selesai. Namun, ia memilih mengakhiri kontraknya lebih awal demi komitmen pada tim nasional. Sebuah keputusan yang patut diacungi jempol untuk dedikasinya pada negara. Dedikasi yang luar biasa. Namun, setelah berpisah dari Manisa, arah karir Megawati menjadi bahan pembicaraan hangat. Banyak penggemar voli menilai bahwa langkah paling masuk akal baginya adalah kembali ke Korea Selatan, mengingat rekam jejaknya yang sangat cemerlang bersama Red Sparks di V-League. Dan rumor ini semakin diperkuat oleh laporan dari media Korea Selatan, Yonhap News. Mereka mengungkap bahwa hubungan Megawati dengan pihak manajemen Red Sparks masih terjaga dengan sangat baik. Ini bukan sekedar gosip, melainkan informasi dari sumber yang kredibel. Bahkan salah satu sumber internal Red Sparks secara terang-terangan mengatakan, Megawati masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan pihak manajemen. Kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama kembali di masa depan. Pernyataan ini jelas memberikan harapan besar bagi para penggemar yang merindukan aksinya di lapangan Korea. Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi. Sumber yang sama menegaskan bahwa peluang itu belum berlaku untuk kompetisi musim ini. Jadi, jangan berharap melihat Megawati kembali mengenakan seragam Red Sparks dalam waktu dekat. Ada alasan kuat di balik ini. Ya, alasannya adalah perubahan sistem rekrutmen pemain kuota Asia. Mulai tahun depan, pemain kuota Asia akan menggunakan sistem free agent atau FA, bukan lagi draft seperti sebelumnya. Ini adalah kabar baik, karena sistem FA akan membuka peluang klub merekrut Megawati secara lebih lebar. Jika skenario comeback ini terwujud, ini berpotensi menjadi salah satu kisah paling emosional dalam dunia voli Asia. Bayangkan, Megawati kembali ke klub yang membesarkan namanya, di mana ia dikenal sebagai mesin poin yang berperan penting dalam kebangkitan Red Sparks. Pada musim 2023-2024, Megawati mencetak 736 poin dengan presentasi serangan mendekati 44%, angka yang fantastis, dan performanya bahkan meningkat tajam di musim berikutnya. Di musim selanjutnya, ia menorehkan 802 poin dan berhasil menduduki posisi ketiga dalam daftar pencetak poin terbanyak liga. Kontribusinya membawa Red Sparks mencapai final Liga Voli Korea untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan tak terlupakan. Kehadiran Megawati tidak hanya membawa prestasi bagi Red Sparks, tetapi juga mengubah pandangan terhadap pemain Asia di Liga Korea yang terkenal kompetitif. Ia membuktikan bahwa pemain Asia memiliki kualitas yang setara dengan pemain-pemain top dunia. Tidak sedikit media setempat yang menyebut Megawati sebagai salah satu pemain kuota Asia terbaik yang pernah tampil di V-League. Ini adalah pengakuan yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi Megawati pribadi, tetapi juga bagi voli Indonesia. Megawati bukan hanya menonjol secara kualitas teknik, tetapi juga dalam semangat juang dan adaptasi budaya.
Kehadirannya memberi warna baru bagi publik voli Korea dan menginspirasi pemain muda baik di Indonesia maupun di negeri ginseng tersebut. Namun, untuk benar-benar kembali ke Red Sparks, Megawati harus menunggu diterapkannya sistem free agent bagi pemain Asia mulai musim depan. Aturan baru ini memungkinkan klub merekrut pemain secara lebih fleksibel tanpa melalui mekanisme ASEAN Quarter Draft yang sebelumnya menjadi hambatan terbesar. Betul sekali. Terlepas dari klub mana yang akan ia bela selanjutnya, dedikasi dan pengaruhnya bagi voli Asia telah meninggalkan jejak yang sulit disamai. Megawati adalah ikon, seorang inspirasi bagi banyak atlet muda. Kini, penggemar hanya perlu menunggu waktu. Apakah Megatron benar-benar akan kembali menyala di Daejeon? Jawabannya bisa jadi semakin dekat. Kita semua menantikan babak baru dalam karir gemilang Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri resmi diputus kontrak oleh klub Turki Manisa BBSK, kini dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia dan Turki karena dianggap tidak profesional. Dunia voli kembali diguncang oleh berita mengejutkan yang datang dari Turki, di mana salah satu bintang voli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, harus menghadapi kenyataan pahit. Benar sekali. Klub Liga Voli Turki, Manisa BBSK, secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan Megawati pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025. Pengumuman ini, yang disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub, sontak memicu kehebohan massal, tidak hanya di kalangan penggemar voli Indonesia, tetapi juga di Turki. Dalam pernyataan resminya, Manisa BBSK menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi yang menyeluruh. Mereka menyatakan bahwa transfer tersebut dianggap tidak akan menguntungkan bagi klub dalam situasi saat ini, sehingga kontrak diakhiri secara bersama pada tanggal 23 Oktober 2025. Tanpa adanya kompensasi apapun. Tentu saja, langkah drastis dari Manisa BBSK ini langsung memancing gelombang reaksi dari para netizen. Berdasarkan pantauan kami, unggahan pengumuman tersebut telah dibanjiri lebih dari 500 komentar dan mayoritas bernada kekecewaan mendalam yang ditujukan kepada Megawati. Padahal kita tahu, perjalanan Megawati ke Turki awalnya disambut dengan antusiasme yang luar biasa. Setelah tidak lagi memperkuat klub Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, Megawati bergabung dengan Manisa BBSK pada bulan Agustus 2025. Manisa sendiri berkompetisi di divisi kedua Liga Voli Turki, hanya satu tingkat di bawah Sultan Larligi yang bertabur bintang dunia. Megawati bahkan sempat tampil dalam beberapa laga uji coba bersama Manisa. Namun, situasi menjadi rumit ketika ia harus kembali ke Indonesia untuk membela tim Surabaya Bank Jatim di ajang Li Voli Divisi Utama 2025 hingga 2026. Sebenarnya, keberadaannya di Indonesia ini sudah diatur dalam kontrak. Betul, pihak klub telah memberikan izin kepada Megawati untuk bermain di kompetisi lokal, dengan satu syarat penting. Ia wajib kembali ke Turki 3 hari setelah perhelatan Li Voli berakhir. Disinilah masalah mulai muncul. Setelah turnamen selesai, Megawati tidak kunjung kembali ke Turki sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Menurut informasi yang beredar, dalam komunikasinya dengan pihak klub, Megawati menyampaikan keinginannya untuk tetap berada di Indonesia. Alasan utamanya adalah padatnya agenda yang harus ia jalani bersama tim voli putri Indonesia. Setelah melalui serangkaian diskusi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mengakhiri kerjasama secara damai. Di satu sisi, kepulangan Megawati ke tanah air memang membawa hasil positif bagi klubnya di Indonesia. Ia berhasil membantu Surabaya Bank Jatim finish di posisi ketiga. Namun, di sisi lain, keputusannya untuk tidak kembali ke Turki telah menimbulkan sorotan yang sangat tajam dan kritik pedas. Kolom komentar di akun Instagram Manisa BBSK menjadi saksi bisu betapa kecewanya para penggemar. Warganet dari Indonesia dan Turki secara kompak menuduh Megawati telah bertindak tidak profesional dalam menjalankan kewajiban kontraknya. Banyak yang menyayangkan sikapnya yang dianggap merusak citra atlet Indonesia di mata dunia. Beberapa komentar dari netizen Indonesia bahkan sangat menohok. Ada yang menulis, "Fix jika begini, ini menandakan bahwa Mega bukan pemain voli profesional. Terima kasih Manisa." Ada pula yang mempertanyakan, mengapa Megawati tidak menolak kontrak dari awal jika akhirnya akan seperti ini.
Kekecewaan mereka sangat beralasan. Manisa BBSK dianggap sudah sangat legowo dengan memenuhi berbagai syarat yang diajukan Megawati, termasuk memberinya izin pulang ke Indonesia. Namun, pada akhirnya justru Megawati yang menyatakan tidak ingin melanjutkan kontrak. Ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak profesional. Bahkan ada komentar yang lebih emosional yang mempertanyakan komitmen Megawati terhadap nama baik negara. Apakah kau tidak berpikir tentang nama negara? Di manakah pikiranmu sebagai manusia? Kau lihat sendiri, orang-orang Indonesia di Turki sudah mendukung kau, tulis seorang warganet. Kritik tidak hanya datang dari netizen Indonesia, warga Turki pun ikut melontarkan komentar pedas. Tidak semua orang bisa menjadi atlet profesional, itu tidak mudah, tulis salah satu dari mereka. Yang lain bahkan menyuruh Megawati untuk kembali bermain di Liga Bawah Korea karena dianggap tidak layak untuk Liga Turki. Kontroversi ini membuat nama Megawati atau yang akrab disebut Megatron kembali menjadi sorotan utama. Dari seorang pemain yang dielu-elukan karena prestasinya yang gemilang di level internasional, kini ia harus menghadapi hujatan karena dianggap gagal menunjukkan sikap profesionalisme di luar negeri. Kini publik tentu bertanya-tanya, apa langkah selanjutnya bagi Megawati Hangestri? Akankah ia mencoba kembali peruntungannya di liga luar negeri suatu saat nanti, atau akan fokus membangun karirnya di dalam negeri setelah kontroversi besar ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Satu hal yang pasti, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua atlet Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Profesionalisme adalah kunci utama yang harus selalu dijaga, karena mereka tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama bangsa. Kita berharap semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan Megawati bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di lapangan dimanapun ia bermain. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita ini hanya di channel kami.